Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat waktu Yosua yang bila haula wala quwwata illa billah. Baik, kali ini saya akan berada di kantor LBH dan di samping saya ada orang yang sangat luar biasa. Ya, biasa biasa. Pantenis ya. Ini di LBH ya, LBH Ansor kan? Iya, Bang. LBH Ansor itu apa sih? Ya. Jadi LBH Ansor itu secara singkatan ya adalah lembaga bantuan hukum Gerakan Pemuda Ansor cabang Kota Tangerang Selatan. Ya, secara keorganisasian LBH Ansor ini adalah salah satu badan otonom yang dimiliki oleh pimpinan cabang Ansor di tingkat kota, khususnya Kota Tangerang Selatan. Ya. Nah, terkait organisasi, pastinya kan di organisasi itu ada perencanaan. Betul. Rencana LBH Ansor nih untuk 1 tahun ke depan Ya, itu apa ya? jadi terkait program kerja atau program rencana ya yang kalau ditanya untuk 1 tahun ke depan sebenarnya ini udah masuk pertengahan ya. Saat ini kan udah bulan Juni ya, berarti udah pertengahan tahun. Kalau ditanya 1 tahun ini seperti pada umumnya kita tetap membuka pelayanan kepada masyarakat umum, khususnya itu di wilayah Kota Tangerang Selatan yang memang membutuhkan bantuan hukum. Begitu. Nah, insya Allah di bulan Juli sekitar tanggal 26 atau 27 Juli nanti kita insya Allah akan mengadakan pelatihan paralegal. Nah, kita akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan paralegal yang dibuka untuk masyarakat umum, meskipun kita khususkan pada masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan. Di mana pelatihan paralegal ini adalah salah satu bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi bantuan hukum, khususnya itu kepada masyarakat yang hasilnya setelah menyelesaikan pelatihan pendidikan tersebut, ini masyarakat ini dapat melakukan pendampingan hukum kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum sampai tingkat kepolisian dan kejaksaan, tidak sampai di tingkat pengadilan. Sebab jika sampai tingkat pengadilan itu merupakan domain atau kewenangan dari aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini advokat atau pengacara. Kurang lebih itulah perbedaannya antara advokat atau pengacara dengan paralegal. Jadi pada dasarnya sama-sama bisa memberikan bantuan hukum atau pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Yang membedakan tadi tarafnya aja. Ya, yang satu tidak sampai pengadilan, yang satu bisa sampai pengadilan. Jadi seperti itu. Untuk rencana kerja LBH kita tahun ini. LBH lembaga bantuan hukum. Dari LBH itu manfaat bagi masyarakatnya apa aja tuh? Oke. Kalau ditanya soal manfaat ya, alhamdulillahnya dari beberapa perkara yang sudah kita tangani berdasarkan data dari data perkara tahun lalu, itu kalau dikalkulasi sampai tahun sekarang sebenarnya lumayan dapat dirasakan oleh orang-orang atau masyarakat yang minta bantuan hukum kepada kami. Seperti contohnya sekitar tahun
tadi ada warga Setu muncul perbatasan provinsi Banten dengan Jawa Barat yang akses jalannya itu terancam ditutup oleh pemerintah pusat, yaitu Jalan Raya Kuspek. Tapi sempat warga ini sempat meminta bantuan pada kami. Alhamdulillahnya kita bantu, kita advokasi sehingga sampai detik ini jalan tersebut masih bisa digunakan sebagai akses lintas provinsi. Itu salah satunya. Contoh lainnya ada beberapa pekerja di wilayah Taman Tekno yang juga masih warga sekitar Kota Tangerang Selatan, itu yang hak-hak pekerjanya tidak diberikan sebagaimana mestinya oleh perusahaan, tapi dia sudah di PHK. Alhamdulillah setelah datang ke kami minta bantuan hukum, kita berikan bantuan hukum, kita dampingi, kita advokasi. Alhamdulillahnya selesai masalahnya. Perusahaan sudah memberikan hak-hak yang semestinya diterima. Yang sebelumnya itu ada masalah di situ. Jadi masalah hak-hak pekerja. Contoh lainnya ya terkait hal-hal yang sering atau beberapa hari belakang ini sempat terjadi di wilayah Kota Tangerang Selatan ya. Misalnya ya seperti kita ketahui bersama lah, masih berjalan belum selesai. Luar biasa sekali ya kalau ya antara ini keadaan kita fokus saja. Untuk LBH sendiri apakah khusus hanya daerah Tangerang Selatan saja atau di luar daerah Tangerang Selatan juga bisa tuh yang ingin meminta bantuan? Oke, jadi kalau untuk wilayah hukum memang LBH Ansor Kota Tangerang Selatan ini memiliki wilayah hukumnya itu di wilayah Kota Tangerang Selatan memang ya, khususnya diprioritaskan untuk wilayah Kota Tangerang Selatan. Namun apabila ada warga atau masyarakat lain yang membutuhkan bantuan hukum dan datang atau menghubungi kantor kami juga tidak bisa menolak begitu. Ada itu agak bertentangan dengan kode etiknya bahwa setiap perkara itu harus diterima pada dasarnya begitu ya. Jadi kita nggak bisa menolak karena ini mah dibuat tangsel udah nggak boleh itu Bang, karena ada etiknya lah, ada etikanya yang tidak boleh kita melanggar juga. Jadi paling kalau ada warga yang dibuat tangsel dia minta bantuan ke sini, sekiranya tidak mustahil gitu, masih bisa dijangkau sama kita, baru kita upayakan. Tapi kalau sudah mustahil, baru kita arahkan ke lembaga bantuan hukum tangsel yang lainnya. Kita juga sempat mendapat pesan dari beberapa masyarakat itu yang memohon bantuan hukum, tapi karena keterbatasan jarak, waktu dan tempat, akhirnya dengan anak terpaksa juga dan pertimbangan yang cukup dilematis, kita arahkan ke LBH Ansor yang sesuai dengan wilayah hukumnya. Itu juga termasuk salah satu kendala ya. Itu juga menurut salah satu kendala bagi LBH yang saya alami, yang saya rasakan sendiri gitu. Nah itu dilemanya, ini ada orang minta tolong tapi bukan orang tangsel. Jauh lah, ada yang di Bekasi, ada yang di Purwagadung misalnya, ada yang di Jakarta. Kalau kayak sekitaran Bogor yang masih perbatasan tadi gitu kan, di Parung misalnya, nggak terlalu jauh gitu kan, bisa lah kita bolak-balik gitu. Kalau udah sampai masih jauh gitu ya, berjam-jam gitu, kita mohon maaf gitu. Kita di organisasi LBH sendiri apa ada pernah gitu mengalami suatu permasalahan atau
secara teknis ya seperti tadi yang tadi jauh yang cukup bermasalah itu juga kita satu sisi yang nggak boleh nolak seperti tadi. Kalau untuk income, apa ada income tersendiri? Kalau untuk income atau pemasukan pada prinsipnya LBH ini itu berbeda dengan apa namanya law firm, kantor hukum atau apa namanya law office yang orientasinya itu apa namanya money oriented, komersil. Ya, jadi ada lembaga bantuan hukum, ada law firm. Nah, LBH ini memang visi misinya itu untuk fokus memberi bantuan hukum secara apa namanya sukarela. Ya. Berbeda dengan kantor-kantor hukum yang dari awal core-nya itu adalah komersil. Nah, jadi kalau untuk LBH pada dasarnya kita ya tidak etis sebenarnya kalau kita minta, tapi kalau ada masyarakat yang memang secara sukarela tanpa paksaan dan tidak mengikat ingin apa namanya memberikan bantuan kembali gitu atau memberikan uang misalnya bantuan finansial atau hal-hal yang lainnya ya, kita tidak kita tolak juga selama itu tidak mengikat gitu kan, dan tidak menyalahi etik yang lainnya. Jadi kita nggak boleh meminta, ya kasarnya begitu ya, kita nggak boleh meminta, tapi kalau dikasih ya sudah, yang penting ikhlas, karena pada prinsipnya itu kita mencari ikhlasnya itu bang, Sama-sama ikhlas. betul. Ini beda nih, bukan yang ini komersil, beda kurang lebih begitu bang. Oke, baik, terima kasih Bang Enis. Oh udah, oh iya siap, Tuhan. siap sama-sama.